Polisi sapu yang bersih. Mengapa mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Hugeng Iman Santoso, sampai kini masih dianggap sebagai polisi terbaik yang pernah ada di negeri ini? Sederhana jawabannya, karena Hugeng adalah polisi berintegritas, bersih, dan anti suap. Jadi kalau Polri ingin mereformasi dirinya sendiri, cara paling mudah adalah menjadikan sikap dan perbuatan Jenderal Hugeng sebagai sistem dan budaya di tubuh Polri. Tentu saja bukan dengan menggelar acara seremonial atau kontestasi seberapa mirip perbuatan dan tindakan para anggota Polri dengan Jenderal Hugeng. Laku integritas, bersih, dan anti suap bagi polisi bukan untuk diupacarakan, apalagi dikontestasikan. Laku integritas, bersih, dan anti suap polisi harus jadi sistem dan budaya di tubuh Polri. Yakinlah, dengan begitu, Polri akan kembali dicintai masyarakat. Hugeng memberi teladan tidak terbatas kepada semua anggota Polri. Dia bahkan menerapkan laku anti korupsi tersebut kepada keluarganya. Konflik kepentingan yang kerap menjadi pintu masuk korupsi dia hindari sejauh mungkin. Cerita Hugeng meminta istrinya menutup toko bunga atau kisah saat dia menjabat Kapolri tetapi melarang anaknya masuk polisi hanya sedikit contoh bagaimana seorang penegak hukum seharusnya menjaga integritas. Polisi adalah penegak hukum. Jika berbagai kejahatan diibaratkan kotoran, polisilah sapunya. Tak mungkin membersihkan kotoran di lantai dengan sapu yang kotor. Maka mereformasi kepolisian ibarat menciptakan sapu yang bersih, agar semua kotoran bisa dengan mudah dihilangkan. Bukan hal yang mudah menjaga sapu tetap bersih ketika setiap hari dipakai menyapu kotoran. Apalagi jika memang ada banyak pihak berkepentingan membuat lantai yang diibaratkan negeri Indonesia tercinta tetap kotor. Dibutuhkan komitmen pemimpin tertinggi di negara ini agar polisi menjadi sapu yang bersih dan dijaga agar tetap bersih. Saat Hong Kong membersihkan korupsi di tubuh kepolisiannya melalui Komisi Independen Anti Korupsi atau Independent Commission Against Corruption (ICAC), dukungan politik diberikan oleh pemimpin tertinggi pemerintah Hong Kong sehingga upaya tersebut berhasil dan menjadikan polisi negara itu menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Sementara di Indonesia, kita tahu akhir cerita Komisi Pemberantasan Korupsi saat berupaya membersihkan korupsi di Polri. Jadi, mau dari manapun upaya mereformasi polisi ini dijalankan, baik dari istana lewat Komite Reformasi Polri maupun lewat internal Polri, dengan membentuk tim reformasi Polri tanpa membenahi akar masalah di tubuh kepolisian, maka akan menjadi usaha yang sia-sia. Apa akar masalah di tubuh kepolisian dimanapun di dunia? Akar masalah yang menjadi penyebab penyalahgunaan wewenang hingga budaya kekerasan polisi dimanapun adalah korupsi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menyadari ini. Mereformasi polisi ibarat membuat sapu yang bersih dan tetap menjaganya agar tidak sampai menjadi kotor. Saudara, kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas 26 September 2025. Kita lihat terlebih dahulu dari foto berita ini terkait dengan kenaikan suku bunga deposito valuta asing Himbara. Saudara, ada sejumlah informasi yang ditampilkan di Harian Kompas. Dilengkapi dengan judul besar, Saudara, langkah Himbara bisa jadi bumerang. 4 bank plat merah serentak menaikkan suku bunga deposito falas dolar Amerika Serikat menjadi 4%. Langkah ini dilakukan ketika rupiah melemah hingga 16.700 per dolar Amerika Serikat. Rupiah dikhawatirkan bisa semakin tertekan. Ini yang juga menjadi sorotan, ada juga terkait dengan rupiah terjerembab ketika IHSG merangkak naik. Informasi terkait dengan ekonomi hari ini menjadi pilihan utama di Harian Kompas, menjadi judul besar dan juga dilengkapi dengan foto berita. Kita bergeser ke sebelah kiri, Saudara. Ini yang jadi sorotan hari-hari ini, kasus MBG. Air kelapa hingga konsultasi hukum. Keracunan MBG setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG yang dialami hampir 1.000 siswa di Bandung Barat direspon dengan solidaritas berbagai kalangan, mulai dari kiriman air kelapa hingga konsultasi hukum. Kabar buruk ini juga
alami ya oleh warga atau orang tua dari yang anaknya mengalami keracunan begitu ya. Salah satu yang diangkat adalah cerita Ibu Siti Nyonya Ena ya. Ini yang mendapat telepon bahwa ada kabar anaknya keracunan usai menantap menu MBG di sekolah. Informasi ini merupakan satu di antara begitu banyak kasus keracunan MBG yang lagi marak hari-hari ini. Badan Gizi Nasional dan juga pemerintah diharapkan bisa segera mengevaluasi dan juga memberikan upaya nyata kepastian bahwa MBG ini benar-benar aman untuk siswa, untuk dikonsumsi oleh siswa. Kita bergeser ke halaman 15, saudara, ini juga menjadi sorotan ini terkait dengan di bagian bawah terkait berita mancanegara, misi kemanusiaan, kapal perang Italia Spanyol kawal Global Sumut Flotilla. Italia dan Spanyol mengirimkan kapal perang untuk mengawal armada Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ada warga Indonesia di antara penumpang kapal-kapal itu. Menteri Pertahanan Italia mengumumkan pengiriman kapal perang pada hari Kamis dan juga telah mengirimkan bantuan lainnya untuk bisa mengawal Global Sumut Flotilla untuk bisa menembus blokade Israel yang sebelumnya juga sempat mendapat serangan drone untuk bisa membawa bantuan kemanusiaan ini. Saudara, informasi ini dan sorotan lainnya dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini Jumat 26 Februari 2025 atau mengakses di kompas.id. Kita pantau arus lalu lintas pagi ini dari Simpang Semanggi, Jakarta Selatan bersama petugas NTMC Polri Brigadir Cici. Selamat pagi, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Glenis dan selamat pagi saudara. Mari kita update informasi arus lalu lintas pagi hari ini yang di mana mobilitas arus kendaraan yang melintas pada sekitaran kawasan Semanggi terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Saudara dapat lihat sendiri bahwa pagi hari ini petugas lalu lintas masih terus melaksanakan pengaturan lalu lintas demi membantu kelancaran lalu lintas yang terjadi di sekitaran kawasan Semanggi, yang mana memang pagi hari ini terpantau langsung kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Cawang ataupun arah Pancoran yang nantinya akan lurus menuju ke arah Senayan ataupun ke arah Grogol dan juga yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Sudirman. Hingga saat ini masih terbilang dalam keadaan ramai dan lancar, baik kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur arteri tetapi juga kendaraan yang menggunakan jalur tol. Dan terpantau langsung saudara untuk arah sebaliknya pun hingga saat ini peningkatan jumlah volume arus kendaraan terus mulai terjadi di sekitaran kawasan Semanggi yang memang pada umumnya perpadatan ataupun peningkatan jumlah volume arus kendaraan ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Perlu kami informasikan bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran pusat perkantoran di kawasan Semanggi sendiri. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah sebaliknya menggunakan jalur tol hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan relatif lancar, masih terus didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Dan perlu kami informasikan bahwa kendaraan yang melintas pada kawasan ini masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Dan juga saudara, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia, bahwa tercatat telah terjadi sebanyak 260 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 180 luka ringan. Saudara, dari 264 kasus laka lantas yang tercatat, 96% terjadi di jalan non-tol atau jalan arteri. Untuk itu khususnya bagi para pengendara yang melintas menggunakan jalur arteri agar tetap berhati-hati, selalu mengutamakan keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga mengutamakan keselamatan bersama di jalan. Saudara, untuk Anda yang ingin mengupdate terus informasi terkait arus lalu lintas menemani aktivitas Anda, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Glenis yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio.
Terima kasih Brigadir Cici atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.